Viral di media sosial video keributan antara seorang calon penumpang kereta dengan petugas keamanan di pintu masuk utama stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Peristiwa ini dipicu kekesalan calon penumpang yang dilarang menumpangi kereta jarak jauh lantaran tidak memiliki surat bukti vaksin booster atau keterangan sakit bawaan dari rumah sakit. Berdalih terburu-buru, calon penumpang ini ngotot dan berusaha memaksa masuk karena takut tertinggal kereta api. Jadi memang tadi ada salah satu calon pengguna ya yang memaksakan untuk tetap dapat melakukan perjalanan KA karena meskipun belum melakukan vaksin booster. Karena sesuai ketentuan ya, sesuai surat edaran nomor 84 dari Kementerian Perhubungan, dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang berlaku mulai tanggal 30 Agustus, ini sudah ada persyaratan bahwa data vaksin ini menjadi persyaratan utama yang tidak dapat digantikan dengan PCR atau antigen. Diketahui syarat naik kereta api terbaru untuk calon penumpang usia 18 tahun ke atas wajib membawa bukti keterangan telah divaksin dosis ketiga atau booster. Sedangkan untuk calon penumpang usia 6 hingga 17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Jika ada penyakit bawaan yang mendapat pengecualian tidak boleh divaksin, maka wajib membawa surat keterangan dari dokter rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden Jokowi meninjau Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang dan menjenguk para korban. Tersangka pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua Sambo CS diserahkan ke Kejaksaan. Halo, selamat malam pemirsa. Ditinggal umroh pemiliknya, rumah dan gudang barang bekas di Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran di Suwayuwo. Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah dan gudang barang bekas di Desa Suwayuwo, Kabupaten Pasuruan, Rabu pagi. Api cepat menyebar karena banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa karena rumah sedang ditinggal satu keluarga ibadah umroh. Tahu-tahu api lagi membesar. Terus langsung melalap ke sini, Bang. Langsung nyambar. Gudang penuh. Langsung banyak orang datang, serpak, langsung dapat pertolongan dari pemadam kebakaran Sampurna secara cepat. Yang aman langsung dapat semua, masyarakat membantulah. Langsung melakukan upaya bagaimana cara mengevakuasi, melihat tidak ada korban. Alhamdulillah tidak ada korban dan semua bisa diselamatkan. Api dapat dipadamkan 3 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar diturunkan. Kerugian akibat kebakaran ini diduga mencapai ratusan juta rupiah. Arus lalu lintas dari Malang ke Surabaya maupun sebaliknya pun sempat tersendat karena satu jalur ditutup total untuk mempermudah proses pemadaman. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, ricuh laga sepak bola sepertinya tak berujung. Pertandingan sepak bola Bupati Natuna Cup di lapangan Sri Serindit Natuna, Kepulauan Riau ricuh. Kericuhan ini diduga dipicu saling ejek antara kedua tim. Video amatir yang direkam oleh warga pertandingan sepak bola Bupati Natuna Cup di lapangan Sri Serindit Natuna, Kepulauan Riau berakhir ricuh. Aparat TNI, Polri, serta warga berusaha melerai keributan kedua tim kesebelasan. Seorang pemain dari salah satu tim kesebelasan nyaris terkena sasaran amukan massa. Keributan diduga akibat kesalahpahaman pemain kedua tim kesebelasan yang berawal dari aksi saling ejek. Meski demikian, panitia penyelenggara masih terus melanjutkan pertandingan.
lanjut itu kan biasa dalam permainan ditangkap juga. Tapi belajar dari Kanjuruhan, Pak. Enggak lah, itu tarkam itu liga biasa aja. Jadi tetap jalan ya, Pak ya. Panitia penyelenggara diharapkan bisa bijak dalam menyikapi kericuhan ini. Dikhawatirkan akan ada korban jiwa jika pertandingan tidak dihentikan. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Presiden datang untuk mendapat gambaran langsung tragedi yang telah menewaskan 131 orang. Presiden Joko Widodo meninjau Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedatangan Presiden untuk meninjau langsung lokasi insiden maut yang telah merenggut nyawa ratusan supporter Arema FC. Setelah tragedi yang terjadi 1 Oktober lalu, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengaudit seluruh bangunan stadion yang ada di Indonesia. Saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan, stadion ini termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Untuk memperbaiki baik itu yang namanya pintu gerbang, kemudian posisi duduk, pagar, dan lain-lainnya, sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menjenguk sejumlah korban luka tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Presiden juga memberikan santunan kepada ahli waris korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan orang menandatangani petisi agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya. Petisi ini merupakan buntut dari tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur 1 Oktober 2022 menyita perhatian dunia. Karena tragedi ini begitu luar biasa menewaskan 133 orang, baik ibu-ibu, anak-anak hingga balita. Bahkan kini masih terdapat ratusan orang yang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit di Jawa Timur karena mengalami luka berat dan ringan. Atas kejadian itu, desakan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mundur dari kursi Ketua Umum PSSI semakin menguat. Change.org sebagai situs pembuat petisi mencoba mewadahi aspirasi dari masyarakat tersebut. Petisi ini mulai digagas oleh Perhimpunan Jurnalis Rakyat. Saat berita ini dibuat, petisi agar Iryawan mundur dari Ketua PSSI sudah ditandatangani 2.139 orang di dunia maya. Lewat petisi ini, Change.org juga menuliskan artikel panjang yang mengungkapkan jika masyarakat sangat merasakan duka mendalam kepada korban meninggal dunia. Desakan agar Iwan Bule mundur juga ramai di media sosial. Banyak netizen yang menuntut agar Iwan Bule mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan kini mencapai 133 jiwa dan membuat Indonesia berada di posisi kedua insiden kerusuhan sepak bola terburuk di dunia. Jumlah korban meninggal akibat kerusuhan sepak bola saat ini yang terbanyak terjadi di Estadio Nacional di Saser, Lima, Peru. Tragedi itu terjadi pada 24 Mei 1964 dengan menewaskan 328 korban jiwa. Aksi solidaritas digelar oleh berbagai komunitas supporter bola di berbagai daerah untuk mendoakan para korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Selengkapnya sesaat lagi.